Setiap orang berhak untuk menyuarakan pikiran dan pendapatnya. Namun, apakah semua pikiran harus kita sampaikan? Belum tentu kan? Pasalnya, gak semua orang dapat memahami apa yang kita bicarakan. Terlebih lagi, ada beberapa perkataan maupun kalimat yang mungkin harus dijaga sebelum diungkapkan kepada orang lain. Ya, jangan sampai menjadi orang yang lepas kendali ketika berbicara. Pasalnya, ucapan terkadang lebih tajam daripada senjata. Karena perkataan yang sudah kamu sampaikan kepada orang lain tidak akan dapat kamu tarik kembali. Meskipun kata-kata tersebut kamu batalkan dengan kata maaf, pesan tersebut sudah membekas di pikiran orang lain. Akhirnya, diam adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Diam merupakan sebuah tindakan yang dimana tidak bersuara dan tidak bicara sepatah kata pun. Terkadang, gak semua pertanyaan harus dijawab dengan kata-kata. Bahkan, ada pepatah kuno berbunyi, diam adalah emas dan berbicara adalah perak. Terlepas setuju atau tidak dengan pepatah tersebut, kadang kita seringkali pada akhirnya menyesal karena terlalu banyak bicara. Ada 4 momen di mana kamu harus memilih diam daripada berkata-kata. Yang pertama, saat marah. Marah adalah situasi di mana seringkali otak kamu tidak bekerja selaras dengan isi hati nurani kita. Marah juga bisa menyebabkan seseorang dikendalikan oleh egonya yang terlalu tinggi dan gak ada kesempatan untuk merenungkan dulu akibat apa yang ditimbulkan dari kemarahan tersebut. Tindakan-tindakan yang kemungkinan akan merugikan diri sendiri juga cenderung terjadi ketika saat marah. Sehingga diam adalah cara yang tepat saat emosi kita lagi membara. Kemarahan yang sulit dikendalikan cenderung membuat kita bertindak tanpa berpikir. Diam dan menenangkan diri akan memberikan kamu kesempatan untuk merenungkan kembali tindakan apa yang tepat dan kata-kata apa yang tepat dan lebih pantas untuk diucapkan kepada orang yang terkait dengan kemarahanmu itu. Emosi sesaat itu bisa berbahaya. Yang kedua, saat mendengarkan gosip. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk membahas tentang gosip, karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Tapi, kadangkala memang momen tersebut tiba-tiba datang. Tiba-tiba teman tongkrongan kita membahas gosip tentang orang lain. Tanpa sadar, kita larut dalam percakapan tersebut. Bahkan, kita ikut menambah-nambahi sesuatu yang kita sendiri sadar kalau apa yang kita katakan itu belum tentu benar. Memang seru, bisa ketawa-ketawa, tapi kita menghabiskan waktu kita hanya untuk berbuat dosa. Bukan cuma dosa, tapi kamu akan susah sendiri bila orang yang digibahin itu mendengar dan dia mencari tahu kebenarannya. Dan dia akhirnya tahu kalau Anda adalah salah satu orang yang ikut menambah-nambahi. Kan masalah baru muncul. Makanya mending tinggalkan momen nongkrong tersebut, karena gak ada gunanya menghabiskan malam hanya dengan mendengarkan gosip. Kalau gak bisa, diamlah dan jangan terlibat. Yang ketiga, saat takut menyakiti hati orang lain. Memang terkadang tanpa kita sadari, apa yang kita omongkan, apa yang kita perbuat kepada orang lain, sebagian besar dapat menyakiti hati orang lain. Yang mungkin pada awalnya kita niatnya cuma bercanda, tapi respon yang diterima dari orang lain bisa berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Bisa saja lawan kita menganggap apa yang kita omongkan itu adalah serius, dan itu bisa menyakiti hati orang tersebut. Untuk itu, dalam bertutur kata atau bersikap harus lebih diperbaiki lagi dan lebih dijaga. Karena pemikiran dan sifat orang itu berbeda-beda. Ada orang yang begitu mudah dan bisa menerima apa yang kita omongkan. Ada juga orang yang mudah tersinggung dengan apa yang kita omongkan. Bahkan bisa membuat orang itu membenci kita. Memang betul apa kata pepatah, mulutmu harimaumu. Maka lebih baik berhati-hati dalam menjaga omongan yang bakal kita lontarkan kepada lawan bicara kita. Jangan sampai hanya karena satu kata saja kita kehilangan teman untuk selamanya. Atau kalau kamu takut nanti obrolannya bisa menyakiti hati lawan bicara, pilihlah diam, karena diam
Anda akan terhindar dari sakit hatinya orang lain. Yang keempat, saat ingin berjanji. Jika kamu ingin berjanji, tapi kamu tidak yakin bisa memenuhi janji tersebut, lebih baik kamu memilih diam daripada nanti saat kamu tidak bisa memenuhi janji tersebut, kamu akan dicap sebagai orang yang ingkar janji. Berjanjilah saat benar-benar kamu bisa mewujudkan janji tersebut, atau pilihlah diam. Lebih baik diam tapi tahu daripada bicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena menyakitkan ketika mereka hanya bisa mendengar tapi tidak bisa mengerti. Diam lebih baik daripada berdusta. Kejujuran lisan itu awal dari kebahagiaan. Mulailah membiasakan diri untuk tidak bicara seenaknya. Lebih baik diam daripada bicara yang tidak bermanfaat. Diam lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang hanya mengandung omong kosong. Bila kamu akan berkata untuk menyakiti hati orang lain, lebih baik kamu memilih diam dan membisu 1000 bahasa. Jika sekiranya diam itu bijak, lakukanlah. Tapi ketika bijak kamu diinjak, maka bicaralah agar mereka diam. Diam adalah emas, tapi bicara baik adalah berlian. Maka berbuat baiklah. Terima kasih.